Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Budiah Titi Ampasi selaku dosen pengampu mata kuliah humanistik dan psikologi positif serta rekan-rekan semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Melena Dia Permatasari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Saya perkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Cynthia Putri Wijaya dengan NIM 050, lalu ada Alfioni Vinata dengan NIM 063, lalu ada saya Melinda Diah Permatasari dengan NIM 073, lalu ada Anggi Feriska dengan NIM 074, dan yang terakhir ada Yedis Nurhaki dengan NIM 075. Lalu di sini ada poster yang kita udah buat bersama-sama tentang grit dan ada tokohnya juga dari Angela Lee Duckworth. Di sini juga ada penelitiannya di West Point, penelitian di National Spelling Bee, lalu ada aspeknya dan tips and trik mengembangkan grit. Lalu di sini penjelasan tokoh yang akan dijelaskan oleh Anggi. Pada Anggi saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi Angela Lee Duckworth ini merupakan pribadi yang menarik. Ketika ia berusia 30-an, ia memperoleh berbagai prestasi. Ia lulus dari jurusan neurobiologi di Harvard University, menjadi CEO suatu organisasi non-profit, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Namun, suatu pengalaman mengubah pandangannya. Saat ia menjadi konselor bimbingan karir di sebuah sekolah ternama, ia melihat siswa-siswi dengan IQ yang tinggi. Di antara mereka banyak yang cerdas, tapi sulit untuk menapaki pendidikan tinggi. Bila merasa kesulitan di bidang studi pilihannya, mereka beralih ke bidang studi lain, sehingga mereka tidak menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Maka dapat mencari literatur ilmiah dari disiplin ilmu psikologi dan pendidikan untuk menemukan jawabannya. Studi ilmiah yang membahas tentang prestasi akademik yang dibacanya tidak ada yang memberikan pencerahan. Satu hal yang tidak ditemukan Duckworth adalah tak ada yang membahas tentang karakter siswa, yaitu bagaimana siswa sendiri sebagai pribadi memperjuangkan prestasi akademiknya. Duckworth juga melihat cerminan dirinya dalam siswa-siswi itu. Ia juga sering berpindah-pindah jalur karir, sehingga meskipun sukses, tidak ada satu karir pun yang mencapai puncaknya. Kesadaran ini membuat Duckworth memutuskan untuk meraih gelar dokternya di bidang psikologi, dan bertekad memperoleh pemahaman yang lebih tentang accomplishment. Buah kerja kerasnya adalah konsepnya tentang grit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Anggi, terima kasih. Selanjutnya boleh next. Lalu di sini ada poin apa itu grit yang akan dijelaskan oleh Yedis. Pada Yedis saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu grit. Duckworth mendefinisikan grit sebagai very high passion and very high perseverance to attain long-term goal. Duckworth, Peterson, Matthew, dan Kelly, 2007. Jadi, grit adalah gairah, semangat, dan antusiasme atau passion yang sangat tinggi, disertai ketekunan, ketahanan, konsistensi atau perseverance yang sangat tinggi untuk meraih suatu tujuan jangka panjang. Tujuan yang pastinya tidak mudah, tetapi sangat bermakna dan layak diperjuangkan. Boleh di next? Selanjutnya ada riset. Yang pertama ada penelitian di West Point. West Point adalah akademi militer paling terkemuka di Amerika Serikat. Masuk sebagai kandidat di West Point tentu saja tidak mudah, hanya calon terbaik dari seluruh Amerika Serikat. Angela Lee Duckworth datang ke West Point pada tahun 2004 untuk melakukan studinya tentang grit. Ia bekerja sama dengan militer Amerika Serikat untuk membantu memprediksi kandidat-kandidat manakah yang akan lolos dari bis barak. Duckworth menyambut kalian teks ini untuk menguji hipotesisnya tentang peranan grit terhadap accomplishment di salah satu ranah paling kompetitif di muka bumi ini. Duckworth mengambil data dari 1.218 kandidat. Hasilnya yaitu grit dapat memprediksi kandidat mana yang akan lolos dari bis barak. Kerja keras Duckworth selama ini terbayar manis. Ia dapat membuktikan secara ilmiah dan meyakinkan bahwa faktor terpenting bagi pencapaian yang luar biasa bukanlah bakat yang dimiliki, melainkan bagaimana seseorang menggunakan kekuatan karakternya untuk menjaga semangat atau passion dan kegigihan atau perseverance demi meraih tujuan jangka panjang yang bermakna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Edis. Kemudian di sini ada penelitian di National Spelling Bee yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tahun 2005
berkesempatan 173 anak yang lolos dalam kompetisi ini ke final. Anak-anak yang paling kuat passion dan preferensinya ternyata lebih dibandingkan dengan mereka yang skor gridnya kurang. Sesuai dengan tuntutan standar ilmiah yang tinggi, studi ini juga direplikasi di tahun berikutnya. Dan hasilnya konsisten, serta ada tambahan keterangan bahwa waktu yang dihabiskan anak untuk berlatih punya kontribusi yang besar pada keberhasilan mereka. Kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah accomplishment memang ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor dari diri sendiri yang ikut menentukan terutama adalah bakat dan karakter. Pembahasan di atas telah menyampaikan pesan yang jelas bahwa bakat dan potensi yang sangat penting dan berharga, tetapi yang lebih menentukan sukses atau tidaknya seseorang dalam meraih pencapaian adalah karakternya. Karena pencapaian ternyata berkaitan erat dengan pilihan seseorang dalam hidupnya dan kesetiaan menapaki pilihan tersebut. Boleh di next? Selanjutnya ada poin aspek grid yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang aspek grid. Grid terdiri dari dua aspek, yaitu konsistensi minat atau passion dan ketekunan usaha atau preference. Konsistensi minat yang seberapa konsisten usaha seseorang untuk menuju suatu arah. Passion yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan minat pada tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu sedangkan ketekunan usaha adalah seberapa keras seseorang berusaha untuk mencapai tujuan. Ketekunan usaha yaitu kemampuan untuk menuntaskan pekerjaan atau persoalan yang sedang dihadapi. Contoh dari ketekunan usaha adalah mahasiswa akan gigih mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, mampu mengumpulkan tugas atau laporannya sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, serta mampu memanfaatkan waktu yang dimiliki sebaik-baiknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Cynthia. Di poin terakhir ada tips and triknya yang akan dijelaskan oleh Alfioni. Kepada Alfioni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tips and trik. Bagaimana cara mengembangkan grid? Yang pertama ada growth mindset, yang kedua ada academic mindset, yang ketiga ada effortful control, dan yang keempat ada strategi and taktik. Seseorang akan lebih gigih saat memiliki sumber daya psikologis berupa strategis dan taktik untuk menghadapi tantangan dan rintangan. Seseorang membutuhkan kemampuan praktis agar dapat bertanggung jawab, inisiatif, dan produktif dalam kondisi yang tidak menentu. Strategi belajar membutuhkan beberapa tahapan fase, mencakup kombinasi penetapan tujuan, perencanaan, melakukan, memantau kemajuan, dan penyesuaian. Strategi dibutuhkan agar seseorang dapat bertahan untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah tadi presentasi ataupun penjelasan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.